Kalau kita mulai dari ruku sujud, makanya sampai sekarang masih ada kiai koplak ngomong begini, kiai koplak ngomongnya apa? Lu belajar toriko, benerin dulu sholatnya. Maksud dia apa ngomong begitu? Syariat itu sing kuat. Nak syariat ora kuat, kowe rawan sesat. Iku mau kula baleni malih, karena ciri utama agama itu melahirno khoyali. Khoyali itu fantasi. Abdul Qadir, kowe selamat kok godaan aku. Tapi walakot adlal tu bimisdara sab'ina min ahli toriko. Aku sering nyesatno wong toriko lewat model ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, amin. Akhir-akhir ini Buya Ar-Razi tak henti-hentinya pendapatnya yang disampaikan itu menuai kontroversi, menuai kritikan dari banyak kalangan, terutama kalangan ustadz dan kiai dari NU. Baik pernyataan beliau yang sudah minta maaf, yaitu di akhir zaman nanti laki-laki oleh Rasulullah diperbolehkan menikahi 50 wanita, dan ini beliau sudah minta maaf dan mencabut pernyataannya, sekalipun beliau itu pada akhirnya memilih tawakuf, memilih diam, tidak memaknai, tidak menafsiri, tidak menjelaskan tentang hadis itu. Yang kedua juga yang banyak menuai kontroversi adalah masalah nama-nama ruh. Yang ketiga tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwa itu adalah Muhammad, ahad itu adalah Ahmad bila mimin. Lafaz Ahmad yang tidak ada mimnya, dan Ahmad itu sebenarnya adalah ahadun yang ada mimnya. Terus diantaranya juga yang menuai kontroversi adalah masalah pernyataan dari kiai-kiai NU, ya, dari kiai-kiai pesantren yang menyatakan sebelum masuk thariqah benarkan dulu atau perbaiki dulu rukuk dan sujudmu. Sampai-sampai beliau Buya Ar-Razi itu mengatakan kiai koplak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya juga tidak gimana ya, saya juga kok terkejut. Saya tidak menyangka bahwa kata-kata koplak itu keluar dari mulut beliau. Saya tidak menyangka kata-kata koplak ini bisa terlontar dari mulut beliau, Buya Ar-Razi. Videonya sebagaimana yang ada di cuplikan itu, yaitu orang kiai yang menyatakan bahwa orang sebelum masuk thariqah itu sebaiknya pelajari dulu rukuk dan sujudnya. Artinya sebelum masuk thariqah itu belajar syariat dulu, belajar syarat rukunnya wudu, syarat dan fardunya wudu, syarat dan rukunnya sholat, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang yang mengatakan seperti itu, kiai yang mengatakan seperti itu, kata Buya Ar-Razi adalah kiai koplak. Saya gimana ya? Saya sebagai yang pernah menjadi santrinya kiai merasa bagaimana hati ini. Mohon maaf. Misalnya kata-kata ini, mohon maaf, terhadap Buya Ar-Razi dan juga muhibbin Buya Ar-Razi, mohon maaf. Andaikan kata-kata ini, kata-kata koplak ini saya kembalikan kepada beliau Buya Ar-Razi, kira-kira bagaimana? Sebenarnya yang koplak ini Buya Ar-Razi atau Kiai NU? Begini, di dalam kitab kumpulan Bahsul Masail di NU yang insyaallah dijadikan 3 jilid itu, yang dikenal dengan kitabnya namanya Ahkamul Fuqaha, itu hasil keputusan Muktamar NU. Di situ dijelaskan di jilid pertama halaman 74, ini pernah dibahas oleh kiai-kiai NU ya, pada muktamar ini dibahas. Pertanyaannya, hal yajuzu lil jahili alladhi la ya'rifu syurutal wudu'i wa furudahu
was-salati wa nahwiha ad-dukhulu fit tariqatil mu'tabarati amla. Apakah boleh bagi orang yang bodoh, orang yang awam, yang tidak mengerti, yang tidak tahu syarat dan fardunya wudu, syarat dan rukunnya sholat, dan lain-lain semacamnya, untuk masuk mengikuti thariqah yang mu'tabarah atau tidak? Ini pertanyaannya. Kemudian para kiai-kiai di forum itu menjawab, in tayaqqana aw dhanna annahu yata'allamu al-ulumad diniyata ba'da ad-dukhuli fit tariqati fa hukmuhu jaizun wa illa fala yajuzu bal yajibu awwalan ay yata'allama usulad dini thumma furu'ahu. Jika orang yang mau masuk thariqah itu punya keyakinan atau sangkaan di dalam hatinya, dia setelah masuk thariqah bisa belajar hukum agama, bisa belajar ilmu agama. Setelah masuk thariqah dia punya sangkaan, dia punya keyakinan bisa belajar agama, maka hukum orang awam memeluk thariqah itu, masuk thariqah itu hukumnya adalah jaizun, fa hukmuhu jaizun. Wa illa, bila orang awam, bila orang bodoh yang tidak mengerti syarat fardunya wudu, syarat rukunnya sholat dan lain-lain sebagainya, ini tidak punya keyakinan seperti itu untuk belajar setelah masuk thariqah, fala yajuzu, maka tidak boleh. Bal yajibu awalan ayyata'allama usuladdin thumma furu'ahu. Yang wajib bagi dia pertama kali bukan masuk thariqah, tapi dia pertama kali wajib belajar ilmu agama dulu, wajib belajar usuluddin, wajib belajar tentang ketuhanan, tauhid dan semacamnya dulu. Kemudian belajar furu', belajar fikih. Ini keputusan kiai-kiai yang tertulis di Ahkamul Fuqaha, ini di Muktamar NU. Nah, kalau kita pikir kiai NU yang memutuskan seperti ini yang koplak, atau Buya Ar-Razi yang koplak. Kemudian di dalam kitab Al-Futuhat Ilahiyah, di dalam kitab Futuhat Ilahiyah halaman 733, jika seorang mursyid, seorang guru ini punya murid, apa yang wajib bagi dia, apa yang wajib bagi seorang syekh, seorang mursyid itu kepada ikhwannya, kepada muridnya itu, di antaranya adalah summa yu'allimuhu ma yalzamuhu fi dinihi min taharatin wa sholatin wa ma yata'allaqu bidzalika in kana jahilan. Jika seorang guru itu punya muridnya itu artinya ikhwannya yang masuk thariqah, yang baiat kepadanya itu tidak mengerti ilmu agama, belum paham ilmu agama, syarat fardunya wudu, rukunnya sholat dia belum tahu, masih tata cara ibadah, maka kewajiban si syekh itu, kewajiban si guru itu untuk memberikan pelajaran, membimbing dia setelah dia masuk thariqah. Nah, artinya apa? Dari kedua ibarat ini kita bisa simpulkan bahwa sebelum masuk thariqah maka dia harus paham dulu, harus mengerti dulu tentang ilmu fikih, ilmu tauhid, yang membenarkan sholatnya bagaimana, yang membenarkan uduknya, yang mensahkan uduknya bagaimana, ini yang membatalkan uduk, ini yang mensahkan uduk, itu dipelajari dulu. Mohon maaf, andaikan beliau itu tidak sampai mengatakan koplak seperti itu, saya tidak akan komentar. Saya sebagai santri dari kiai yang insya Allah sebelum Buya Ar-Razi ini lahir, keputusan Kiai NU itu sudah ada di sini di Ahkamul Fuqaha jilid 1 ini, dan ini masih berbahasa Arab. Mohon maaf kalau kata-kata ini saya kembalikan, kata-kata koplak itu dari Buya Ar-Razi saya kembalikan, yang koplak itu Buya Ar-Razi, atau yang koplak itu malah kiai-kiai NU yang telah mengatakan bahwa tidak boleh orang yang awam yang belum mengerti fardunya wudu, belum mengerti syarat rukunnya wudu, syarat fardunya wudu, belum mengerti syarat dan rukunnya sholat dan lain-lain sebagainya, ini tidak boleh dulu masuk ke dalam thariqah. Maka yang wajib bagi dia dulu, sebelum dia punya keyakinan setelah masuk thariqah dia bisa belajar, maka dia harus belajar dulu.
Kalau tidak bisa setelah masuk thariqah dia tidak punya keyakinan, tidak punya sangkaan bahwa dia akan belajar setelah masuk thariqah, maka sebelum masuk thariqah orang tersebut harus belajar dulu. Belajar masalah usuluddin, belajar masalah furu' dulu. Sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Tanwirul Qulub. Ini adalah karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Ini adalah mursyid thariqah yang beliau itu wafat pada tahun 1332. Di dalam kitab ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ini menjelaskan sama dengan di Futuhatul Ilahiyah. Jadi seorang murid ketika sudah masuk thariqah dan dia tidak mengerti tentang ilmu, dia mengerti tentang ilmu-ilmu fikih, maka gurunya harus membimbingnya. Gurunya harus membimbing dia setelah masuk thariqah. Kalau tidak bisa, gurunya tidak punya kemampuan, maka harus diberikan kepada guru yang lain untuk dipelajari hukum fikih, untuk dipelajari tauhid. Tidak usah dalil-dalil dulu, biar tidak semakin pusing dia. Juga dijelaskan oleh beliau bahwa orang yang bodoh ini sebelum masuk thariqah dia harus punya keyakinan setelah masuk thariqah dia bisa belajar. Kalau tidak punya keyakinan seperti ini, sama seperti yang diputuskan oleh kiai-kiai NU, maka tidak boleh dia belajar thariqah. Dia yang wajib bagi dia dulu sebelum masuk thariqah adalah belajar wudhu dulu bagaimana caranya, belajar sholat dulu bagaimana, sujudnya bagaimana yang betul, rukuknya bagaimana yang betul dulu, air bagaimana, najis bagaimana, ini yang dipelajari dulu. Mohon maaf Bu ya. Jadi kira-kira kalau seperti ini, kita itu mau ikut jenengan Bu ya, atau ikut Kiai NU? Kalau seperti ini kira-kira yang koplak itu penjenengan atau kiai-kiai NU yang telah membahas dan memutuskan masalah ini. Jadi kesimpulannya, menurut keputusan Muktamar NU, orang yang jahil, orang yang bodoh, belum tahu fardunya wudu, belum tahu syaratnya wudu, belum tahu syarat dan rukunnya sholat, dia harus belajar dulu. Kalau dia tidak punya keyakinan setelah masuk thariqah, dia bisa belajar. Kalau dia punya keyakinan setelah masuk thariqah dia bisa belajar, maka diperbolehkan dia untuk mengikuti thariqah yang muktabarah. Kalau cerita thariqah ini di desa saya, di daerah saya ini, sejak saya kecil, sejak saya SD itu sudah ada thariqah yang masuk ke daerah saya. Di daerah saya itu hampir semuanya itu menjadi ikhwan dan akhwatnya thariqah. Ada 3 thariqah yang ada di rumah saya, yaitu yang pertama itu thariqah Naqsyabandiyah, yang kedua thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang ketiga itu adalah Tijani. Ini yang banyak di rumah saya, hampir semuanya itu di rumah saya itu masuk thariqah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah dan dikuatkan iman kita. Amin Allahumma amin. Wa akhiran hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.